Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan kemarin. Hari Selasa tanggal 13 Februari 2024, yaitu hari trading ke-29 di tahun ini. Kemarin ada alert 2 Antam dan PTPP, kita akan bahas dan saya baru saja selesai mencoblos ya Bapak Ibu ya, Pesta Demokrasi hari Valentine tanggal 14 hari ini. Semoga Bapak dan Ibu juga semua sudah menyalurkan ya aspirasinya. Kemarin market kalau kita lihat merah ya, ada yang bilang menunggu pemilu, itu nanti kita akan bahas price, discount everything, volume validate. Jadi apapun yang terjadi hari ini, price-nya kita lihat, volumenya juga kita lihat benar atau enggak. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kedepannya hasil pemilu kita lancar tanggal 14 ini. Besok kita lihat bagaimana nanti. Ini sambil menunggu quick count ya. Kita buat dulu after market close supaya Bapak Ibu nanti sore atau malam mau membuat evaluasi bisa mendapat masukan apa yang terjadi hari Selasa. Baik, kita lanjut saja untuk mempercepat. Ini adalah trading snapshot kemarin Bapak dan Ibu. Turun dalam. Saya sudah kebetulan saya punya cash. Tambahan cash dari cut loss dari BTPS hari Senin, hari Selasanya berapa saya coba buy on weakness sesuai dengan trading plan saya. Karena asingnya masuk besar, jadi itu saja. Baik, kita lihat di sini trading snapshot-nya. Dari trading snapshot, ini dia kemarin pembukaan sedikit ada lompatan naik sedikit. Saya tidak tahu apakah ini ada urusan dengan gap. Dia coba tutup positif. Lalu dia terjun terus ke bawah ya Bapak Ibu. Sempat low-nya 1,37. Lalu di pre-closing-nya mungkin sudah esoter, sudah habis. Hingga tidak ada bantingan. Minus 2. Jadi ini nanti bisa dilihat di star rotation, dia relatifnya IHSG-nya minus ya, itu ada hubungannya. Nah, total value-nya kita 9,9, cukup hampir 10 triliun Bapak Ibu. Tapi yang saya concern kemarin tuh asingnya tetap masuk besar dan mereka konsisten masuk ke BBRI, Bank Mandiri dan BBCA. Ini adalah proxy. Jadi perbankan itu adalah proxy untuk asing. Jadi acuannya Bapak Ibu kalau kita lihat begini asingnya terus masuk di perbankan bahwa asing ini kalau benar-benar asing investor besar mereka memang konsisten masuknya ke Bank BRI, Bank Mandiri, BBCA atau Telkom. Artinya mereka percaya confident juga dengan market kita. Masalah nanti harganya terus turun justru mereka senang kalau IHSG turun mereka beli saham lebih murah begitu maksudnya. Oke, sementara asing keluar di Unilever, ini tidak ada yang signifikan Bapak Ibu. Asingnya kemarin di all market 41%, lokalnya 59%. Dia di regulernya 1,1, di all marketnya 1,2, hampir signifikannya Bapak Ibu ya, hampir sama saja. Hingga bulan ini kita sudah year to date-nya 15 triliun, cukup besar, lumayan lah ya Bapak Ibu. Asing masuk terus, jadi ini jadi perhatian. Kalau asingnya hari ini masuk, besok keluar, hari ini masuk, besok keluar, itu tidak menjadi perhatian oleh saya. Tapi kalau IHSG terus turun, sementara asing terus masuk, itu menjadi perhatian. Oke, ini dia Bapak Ibu, alertnya ada mulai jam 10, ada Antam. Antam ini tatonya dicopot. Kemarin sudah ada, saya sudah katakan Antam saat alertinnya. Antam mungkin akan keluar tanggal 13 karena kemarin di tanggal 12 Antam muncul di Rekom ya. Lalu kita ada juga PTPP, nanti kita akan bahas ini sedikit saja Bapak Ibu ya, hanya 2 saham, nanti kita pilih antara Antam dan PTPP. Telegram ini, alert robot ini adalah machine learning, dia terkirim secara sekuensial, jadi bisa saja jam 10 pagi dia keluar alert, jam 3 atau jam 4, setengah 4 dia disembelih oleh bandarnya, dibanting. Makanya kita harus menganalisa ulang ya. Jadi ini terkirim secara sekuensial Bapak Ibu ya. Lihat jamnya Bapak Ibu kalau terima akses ini. Kalau main fast trade bisa juga. Atau biasanya seperti saya menunggu end of day. Karena kalau sudah end of day datanya tidak berubah untuk tanggal tersebut. Terkirim melalui alert robot ini, rekomendasi dari machine learning ini terkirim melalui Telegram bot Bapak Ibu. Ini alamatnya dlquan_bot. Bapak Ibu nanti bisa akses juga, ada di deskripsi video. Telegram channelnya ada di Deep Learning Trading. Kemarin ada yang tanya, Pak ini ada nggak grup untuk diskusi tentang volume price analysis?
Untuk grup diskusi tidak punya saya. Untuk umumnya, jadi yang ada itu adalah peserta workshop, volume course analysis maupun workshop trading as business. Mereka punya grup alumni. Nah, grup alumni ini mereka membahas apa yang diajarkan di kelas. Tidak untuk, kalau untuk umum nanti bingung juga. Nih ada yang sudah diajarkan, ada yang belum. Nanti pertanyaannya aneh-aneh. Oke, ini websitenya ada delcon.web.id, sosial medianya juga ada. Bapak Ibu yang belum join atau subscribe ke channel YouTube ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dulu. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Oke, saya bacakan dulu disclaimer-nya. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 18 tahun di pasar saham Indonesia. Tidak selalu profit, tapi kalaupun kena loss-nya kecil. Biasanya saya kalau loss atau kalau kena stop loss atau rugi, biasanya saya sharing ya, saya posting. Tapi kalau saya profit besar, biasanya saya diam-diam. Terbalik ya, orang bilang, kok Pak Roy terbalik ya? Memang begitu saya. Kalau stop loss saya mengingatkan kepada teman-teman untuk hati-hati. Tapi kalau profit, rezeki itu rahasia saya sama Tuhan lah gitu. Oke, yang kedua tidak boleh request analisa saham apapun karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Nanti saya akan sharing bagaimana cara untuk melakukan analisa. Ada yang bertanya, Pak, cara analisa untuk profit 5% dan profit 5%, bagaimana caranya? Caranya sama, tapi berbedanya nanti di trading plan dan money management. Kalau mau 5% profit, berarti stop loss-nya minimum adalah setengahnya, 2,5%, 1/2 gitu. Itu rule of thumb. Masalah caranya sama, tinggal nanti stylenya saja berbeda-beda ya Bapak Ibu. Ada yang agresif, ada yang konservatif. Saya dulu agresif, sekarang cenderung setelah 18 tahun di pasar saham lebih santai ya, lebih konservatif. Yang penting profit besar, loss-nya kecil. Oke, itu dia. Nanti Bapak Ibu silakan saja, jangan percaya analisa saham saya 100% ya Bapak Ibu. Jadi karena prinsipnya memang begitu. Kita tidak boleh percaya 100% dengan analisa siapapun. Harus percaya dengan diri sendiri saja. Jadikan saja nanti sebagai second opinion ya. Bapak Ibu saya juga pesankan jangan pernah percaya dengan analisa siapapun. Saya juga dulu begitu kata guru saya. Oke, disclaimer on, trade at your own risk, risiko ditanggung masing-masing. Oke, baik, kita akan pindah ke Telegram bot untuk melakukan analisa. Sekarang kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya, Bapak Ibu bisa akses ya, ada di deskripsi video. Jadi di sini ada delcon_underscore bot, ada tulisan botnya. Nah, Bapak Ibu nanti kalau saya ketikkan perintah, Bapak Ibu ikutin ya. Jadi ini adalah semacam tutorial untuk melakukan analisa. Semoga ilmunya ketularan kepada Bapak dan Ibu. Oke, apa yang biasa kita lakukan dalam melakukan analisa aftermarket close? Biasanya kita cek dulu alertnya apa saja, ya gitu. Itu rutin. Bahwa untuk big data analysis, jadi untuk 7 hari kalender terakhir kita ada Antam dan PTPP ya. Jadi tanggal 13. Kita analisa di tanggal 14 karena kan libur. Jadi kemarin tidak buru-buru. Oke, sekarang selain itu kita cek juga rekom. Kenapa? Kalau rekom ini menggunakan end of day data. Ini adalah screening saham-saham yang bagus. Kalau udah muncul di alert robot, di Antam, juga nanti diletakkan volume atau screening lainnya, itu biasanya saya menjadi perhatian, saya analisa lebih detail. Nah, ini perintahnya rekom, Bapak Ibu ketik saja. Nah, ini rekom, kita lihat. Oke, tanggalnya sudah benar, Bapak Ibu. Di sini ada tanggal 13 ya. Di tanggal 13 ini untuk volume price analysis kita punya sinyal ADI, indicate strength ya, tidak ada alert, AMRT, strength returning, BTPS, end of bearishness, kemarin dia turun dalam, saya kena stop loss kemarin, INCO, kemarin naik, sekarang dia ada sign of weakness, koreksi sedikit, seperti prediksi, PTPP, bullish sign, nah ini ada alert, TINS, kemarin alertnya ya Bapak Ibu. Oke, sekarang kita lihat, ada PTPP lagi, Antam tidak ada ya, Antam kemarin sudah ada. Kenapa? Pasti ada sesuatu kenapa Antam tidak muncul. Oke, kita lihat PTPP ya ada di sini Bapak Ibu. Nanti mungkin kita bahas kalau Antam ada di price action, candle pattern ya, di Technician. Jadi dia ada Antam di sini ya, bagus. Lalu kita lihat mana lagi? Oke, itu semuanya banyaknya bearish ya Bapak Ibu. Yang bullish saram itu Cevin. AMRT juga engulfing. Oke, kita lihat di sini Rocket Jet ada ABMM sama MPMX, Bapak Ibu bisa cek. Lalu kita lihat PWS, ada harta sell, semuanya SMA juga sell.
Golden Cross, ada BBTN. BBTN kemarin sudah alert kalau nggak salah. MPMX nih bagus. Jadi Bapak Ibu bisa cek nih MPMX karena dia keluar di Rocket Jet sama dengan ya bisa dicek ya. Nah, kalau Dead Gross tidak ada, Doncian Breakout, ini yang the best time for selling, BTPS, saya sudah exit kemarin, Alhamdulillah. Silahkan turun lebih dalam lah BTPS, karena saya sudah keluar. Buka, INTP, SMA, Unilever, diturun Unilever ini sedih sekali ya. Oke, itu dia Bapak Ibu, kita cek juga dengan SCR Vboom. Nah, ini ada nggak saham-saham ledakan volume? Ada HATM nih, saya tidak tahu sama apa, ada SGR dan Tugu. Nanti insya Allah kalau ada waktu kita akan bikin di analisa singkat saham ledakan volume. Tugu ini kayaknya udah pernah keluar, dia keluar lagi ya. Ini ada sesuatu pasti. Kita lihat juga SCR Extreme. Nih saham-saham yang berada di speedometer ekstrim ya Bapak Ibu. Jangan salah kaprah. Kalau Bapak Ibu ekstrim, jangan dibandingkan ke rotasi bintang. Jangan, ini salah nih. Dia harusnya kalau ekstrim dia ke speedometer. Ini kan ada tulisan speedometer. Oke, buka Extreme Fear. Nah, ini kalau lihat dia dekat-dekat demand zone, dia bisa buy on weakness atau nanti kalau ada rebound ya, seperti bullish engulfing atau muncul di rekom, dia bisa untuk buy karena sudah ekstrim. Oke. Kita cek lagi yang sudah grid, sell on strength, Pani. Ini Pani kemarin keluar di ledakan volume. Oke, Bapak Ibu. Baik, itu dia. Bapak Ibu bisa cek lagi screening lainnya dengan misalnya SCR Panic. Ini kalau kita SCR Panic, cari saham yang alert, dia berada di Panic, kita berharap dia habis Panic terbit lahop. Ada nggak? Antam Panic, kemarin mungkin dia habis Panic terbit lahop, bisa dia di monitor tuh Antam, ada alert. Lalu ya silakan cek sendirilah Bapak Ibu ya, Panic atau juga SCR Hope. Bapak Ibu ketik saja di robotnya ya. Kalau ini ada MR, Jasa Marga, Sido. Nah, Bapak Ibu ketik help untuk mencek apa aja sih screening yang ada. Jadi kalau di sini Bapak Ibu bisa lihat nih ada SCR nih ledakan volume, under value. Mencari saham-saham yang under value bisa pakai SCR UVAL. Oke, kita akan mulai pembahasannya dengan membahas komposit dulu ya. Bapak Ibu bisa ketik perintahnya di sini komposit. Kita mulai dengan Speedo komposit. Nah, kita bahas dulu komposit karena komposit ini adalah acuan ya. Acuan untuk fund manager besar dari luar negeri mau masuk Indonesia, dia akan lihat IHSG-nya seperti apa. Speedometer komposit turunnya dalam berada di netral. Ya, saat ini komposit berada di netral. Kalau kita perbesar, netral ini artinya saat ini demand sama dengan supply. Kemarin dia sempat masuk grid, sekarang supply-nya masuk menjadi netral. Oke, ini tanggal 14 sama saja ya. Sama saja. Karena ini sudah siang juga saya buat. Lalu kita akan cek dengan star C0. Ini adalah rotasi bintang, C adalah komposit, 0 adalah yang dibandingkan sektoral. Kita perlu catat bahwa dia kompositnya minus 1,2. Oke. Oke, star C0. Nah, ini dia Bapak Ibu, komposit untuk sektoral semua, tanggalnya tanggal 13. Oke, kompositnya minus. Berarti secara relatif kalau ada yang positif 0,01 maka dia secara relatif akan menguat. Begitu maksudnya. Cyclical walaupun kompositnya melemah, dia tampak fear-nya masuk dan terjadi perlambatan ya. Yang di sini yang berbelok adalah finance. Secara relatif finance bergerak menguat. Properti juga menguat Bapak Ibu relatif terhadap komposit lagi-lagi. Transnya mulai terjadi pelemahan, jadi dia fear, mulai jarak antar bintang mulai memendek, mungkin ada akan perubahan tren. Non-cyclical dia menaik ke atas, artinya momentumnya menguat, price-nya juga ada menguat sedikit. Energi ini kan jatuh terus dalam nih ya. Di sini mulai memendek nih, mungkin akan terjadi perubahan tren. Dia akan berbelok. Basic dia jatuh lebih dalam lagi basic ini Bapak Ibu, padahal ada Antam di sana ya. Tekno melemah, ini enggak, Tekno ini ada pembalikan sedikit, infra tampaknya melemah. Oke, itu ya. Cyclical tadi melemah, kesehatan menguat ini Bapak Ibu, kesehatan ya. Itu dia Bapak Ibu untuk rotasi bintang sektoral nanti untuk sahamnya kita bisa lihat lebih detail.
Kita mulai dengan VPA Weekly Composite. Untuk hari Selasa seperti apa? Tentu volumenya belum cukup ya, Bapak Ibu, akan kurang dia volumenya, maka dia tidak ada sinyal, volumenya low karena masih hari Selasa. Sekarang ditambah hari Rabu tanggal 14 kita pemilu. Mungkin hari Jumat nanti volumenya di bawah rata-rata juga. Maaf. Oke, karena turun dalam dia kembali merah ya. Jadi kalau kita lihat low ini, kalau kita lihat di sini ini adalah low, ini adalah high. Ini kalau kita lihat saat ini adalah high terhadap low ini. Nah, dia candlenya merah. Coba naik ke atas belum? Kita tunggu saja nanti hari Jumat. Mungkin kalau hasil pemilu keluar mungkin ada dampaknya lah sedikit tidak terhadap psikologi market. Apakah dia akan ngetes dulu baru naik lagi atau akan turun ke bawah? Kita belum tahu saat ini, Bapak Ibu. Tapi faktanya asingnya memang masuk terus ya. Oke, kita lihat dengan weekly kita selesaikan dulu. VBP weekly. Kalau melihat komposit, biasanya saya weekly dulu selesaikan karena dia adalah acuan. Bagaimana dengan weekly? Oke, weekly akan masuk lagi ke zona demand ya, supply and demand jadinya. Bapak Ibu bisa lihat. Di sini adalah sekarang ini adalah zona S&D, supply and demand. Jadi dia masuk tertahan, ini akan tertahan karena di sini ada zona supply and demand. Kalau dia jebol, ini adalah strong demand ya. Jadi kalaupun dia turun, mudah-mudahan tertahan di sini untuk ke sana. Jadi kalau kena stop loss, masih bisa buyback untuk saham-saham yang turun lebih dalam. Sampai mungkin tertahan di sini sedikit. Karena ini ada panjang demand-nya, ini ada demand zone. Ini juga ada strong demand. Oke, itu dia Bapak Ibu, dia turun tapi masih berada di zona supply and demand. Artinya supply yang ada di situ, demand-nya juga ada di situ. Kalau dia jebol ke bawah, maka dia otomatis menjadi supply zone. Kita lihat dengan VPA Composite. Ya, tidak ada sinyal, volumenya di bawah rata-rata. Ya, jadi kemarin dia turun sangat dalam, tapi volumenya turun. Inilah prinsip-prinsip volume price analysis. Kalau sahamnya turun sedalam ini, volumenya harus besar. Tapi kalau price-nya turun sedalam ini, ternyata volumenya lebih rendah dari kemarin. Nah, ini kita patut curiga. Penurunan ini tidak disupport oleh volume yang layaknya sebesar untuk sedalam ini. Itulah paling enggak. Karena dia down volume ya. Spread-nya lebih besar ke bawah, tapi volumenya lebih kecil. Oke, seperti itu. Less than average dia. Kemarin saat dia naik, sudah di atas rata-rata. Mungkin dia akan pullback dulu, membentuk seperti ini. Pattern kecilnya, ini adalah low, L ya. Ini adalah high. Dia harus turun dulu membentuk high terhadap low, baru membentuk lagi ke atas. Jadi kita nanti cari, ini sekarang berada di zona supply and demand ya. Mungkin di bawah ini akan ada nahan. Mungkin sampai sini dia turunnya, baru dia naik lagi untuk membentuk higher high atau all time high-nya. Oke, kita cek itu dengan VBP. Benarkah itu zona demand? VBP composite. Kenapa saya bahas composite? Jadi ini kalau begini, saya mempengaruhi agresivitas saya di money manajemennya. Gitu. Oke. Ini demand. Oke, dia tertahan di demand zone-nya. Ini sekarang supply and demand. Ini dia Bapak dan Ibu. Jadi dia masuk. Kalau dia turun ke bawah ini mudah-mudahan dia tidak jebol ya Bapak Ibu. Ini ada gap nggak ada ya. Oke, yang ada gap tuh di sini nih. Kalau nggak salah ya. Makanya ini disebut dengan strong kuat karena dia ada gap. Kalau jebol dia mungkin gap ini ditutup dulu baru dia naik. Tapi untuk daily mudah-mudahan dia tidak lebih low dari ini. Kalau low ini berarti main kita di weekly. Kalau when weekly nggak bisa agresif Bapak Ibu. Kita harus konservatif. Oke, itu dia Bapak Ibu. Kita sekarang lihat PVM, ANTM, dan PTPP. Ini kita mau lihat bagaimana volatilitas mereka untuk saham Antam dan PTPP. Jadi kalau kita lihat Antam dan PTPP, data 12 bulan, PTPP ini lebih volatil ya Bapak Ibu ya. Dalam 12 bulan dia turun terus. Antam tidak terlalu volatil ya, tidak terlalu. Tapi returnnya mereka sama dalam 12 bulan. Kalau di averagingkan, daily average returnnya untuk perharinya mereka sama, cuman PTPP lebih volatil dia. Kalau teorinya Bapak Ibu bisa nonton dulu lah biar nggak bingung.
apa itu disebut dengan volatility, dia memakai distribusi normal dari simpangan returnnya ya. Kita lihat dengan PCM. Oke, PCM-nya Portfolio Correlation Map antara PTPP dan Antam alert hari ini. Bapak Ibu bisa tambah nih sampai 10 maksimum. Oke, kalau Bapak Ibu punya Antam, boleh masuk PTPP karena mereka korelasinya kecil ya, jadi aman ya Bapak Ibu. Kalau dia tinggi jangan. Baik, tadi kita bahas apa? PTPP ya. Antam juga bagus karena dia tatonya hilang, tapi PTPP ini kenapa dia alert? Harus kita analisa ya. Oke, kita lihat. Pertama-tama dalam pembahasan saham, Bapak Ibu cek dulu alert nama sahamnya. PTPP. Nanti Antam Bapak Ibu lakukan sendiri analisanya. Mungkin menarik karena tatonya dicopot ya. PKPU-nya selesai. Oke. Oh, ternyata PTPP sudah ada alert. Ya, ini fresh Bapak Ibu. Jadi harusnya sudah masuk nih PTPP karena dia sudah ada alert di antara tanggal 5 sama tanggal 13 ini harusnya Bapak Ibu kita sudah masuk, apakah itu buy on weakness atau apa, ini alert keduanya ya. Jadi kalau sebenarnya sebaiknya kita sudah masuk, apakah itu sebagian atau full power, nanti tidak lagi. Tapi kalau sudah kedua alert ini lebih oke. Tapi nanti kalau dia alertnya sudah ke 10 atau ke 5 atau ke 6, harusnya jangan masuk lagi. Itu menunjukkan kita untuk menaikkan stop loss. Sekarang masih early entry dia, alert kedua, jadi aman nih. Oke, itu Bapak Ibu, kita sekarang sudah tahu dia alertnya. Sekarang kita cek dulu Speedo PTPP. Bagaimana dengan speedometer dari PTPP? PTPP saat ini berada di zona grid, artinya demand saat ini lebih besar daripada supply untuk PTPP. Lalu kita cek juga dengan STAR PTPP. Ini kenapa tanggal 14? Iya, dia midday, dia running. Bapak market tutup tetap dia running, Bapak Ibu. Karena 2 kali sehari dia running untuk akumulasi. STAR PTPP. Nah, ini rotasi bintang untuk data daily PTPP relatif terhadap komposit. Perlu dicatat kompositnya kita minus 1,2 sekian kalau nggak salah ya. Nah, ini Bapak Ibu, dia sebenarnya untuk daily-nya sudah berada di zona grid karena sebelumnya alertnya mungkin di sini ya. Jadi waktu kalau belinya di sini, sahamnya mungkin sudah bergerak naik relatif terhadap komposit posisi bintangnya. Oke, grid dia outperform, artinya PTPP ini outperform terhadap komposit untuk data daily. Sementara sektor infranya melemah ya. Melemah, dia berada di zona panik, belum ada tanda-tanda untuk berbelok. Oke, untuk itu kita cek weekly-nya, W-star PTPP. Nah, ini biasanya lebih stabil kalau menggunakan data weekly. Oke, weekly-nya bagus ya Bapak Ibu. Walaupun belum masuk ke zona sehabis panik terbitlah hope, mainnya jangka panjang ini Bapak Ibu. Lihat, data weekly, kita nanti cek juga chart price dan volume weekly. Dia turun ke dalam nih, data fear. Fear-nya lebih besar daripada grid. Dia masuk, di sini mulai jatuh momentumnya. Nah, ini dia sudah masuk ke panic. Panic, tetapi hope-nya mulai muncul sedikit. Oke, nanti kalau udah masuk garis di garis ini, itu disebut dengan habis panic terbitlah hope. Nah, ini enak mainnya, profitnya kalau dia sempat ke atas lagi, profit kita besar. Nah, jadi kalau mau cicil-cicil di daily boleh. Mungkin sudah saatnya karena dia bottoming biasanya. Nanti biasanya kalau sudah di sini fasenya mulai menguat. Jadi kalau di sini biasanya Bapak Ibu beli kalau dari jumlah misalnya beli 10 juta, belilah 500.000 atau 200.000, 300.000 hanya untuk masuk di portofolionya. Kalau kena stop loss itu tidak besar, kecil saja. Karena juga di IHSG-nya belum menunjukkan kita harus agresif. Jadi biasanya saya beli 1/10 dari money management yang biasanya saya gunakan. Oke, itu kalau pusat rotasinya adalah komposit. Sekarang kita cek kalau Star S, sektornya nomor 7 ya. Nah, ini pusat rotasinya kita ganti dengan ADX Infra. Oh, begini. Kalau pusat rotasinya kita ganti ADX Infra untuk data daily ya. Di sini kita lihat ADI, PTPP, SSC ini udah bergerak zona grid. Jasa Marga malah berbelok. MTEL jatuh ya. Jadi mereka umumnya semuanya berada di zona grid. Artinya sektoralnya lagging. Saham-sahamnya outperform ya, leading. Oke, itu
Kita lanjut sekarang dengan masuk ke volume price analisisnya. Ada Adi, PTPP, Wika-nya kena ini ya, suspend Bapak Ibu, utangnya kayaknya mereka belum selesai. Jadi ada yang selamat itu yang Adi sama PTPP. Wika justru sama Waskita nasibnya malang ya. Oke, lalu kita akan lihat mulai VPA. Pas dulu ya, monthly-nya lah gimana PTPP ini. PTPP. Kita mau lihat cat. Oh, dia sudah selesai satu siklus ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu ikut workshop volume price analysis, maka di sini disebut dengan fase akumulasi sebelah sana ya. Akumulasi. The best time for buying untuk monthly. Second chance to buy. Ngambil zona demand ya. Di bawah ini demand-demandnya. Lalu naik. Ini adalah the best time for buying untuk monthly. Kalau dia main di monthly, profitnya luar biasa. Kalau mungkin masuk di sini harga 500, maka dia bisa profit, kalau profit ke atas ini bisa sampai 4.500 atau enggak sampai 5.000 ya. Luar biasa kan profitnya. Maka ini disebut dengan marking up. Saya akan singkat saja karena di aftermarket close saya tidak punya waktu untuk menjelaskan. Di workshop itu full day, jadi saya bisa jelaskan sama detail. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, disimpan saja. Boleh komentar di ini, pertanyaan bisa dimasukkan ya. Kalau boleh komentar silahkan. Ini adalah fase distribusi. Ini wake off ya. Wake off, jadi jangan salah. Yang menciptakan bukan saya. Wake off. Distribution. The best time for selling, second chance to sell ya, second chance to sell. Dia turun, ini adalah fase marking down. Dia turun, naik, turun. Nah, ini sekarang dia mulai bottoming ya, Bapak Ibu, dia mengejar di sini. Oke, mungkin mudah-mudahan dia sudah bottoming untuk naik. Naik, kalau Bapak Ibu naik, menurut saya paling tinggi kemana? Di sini. Jangan dulu bermimpi kita dia akan mencapai 4.000, itu agak susah. Karena apa? Ini banyak yang nyangkut. Ini disebut dengan sell mother candle. Jadi target paling tinggi di sini boleh, di sini nanti buat trading plan asal reward ratio-nya sudah 2 kali, sudah boleh ya. Oke, itu dia. Kita sudah tahu struktur besar monthly-nya. Kita lihat sekarang VPA, weekly, PTPP. Jadi top down ya. Style saya adalah menganalisa top down karena kita harus lihat time frame lebih besar dulu. Baru kita lihat time frame lebih kecil. Nah, ini sekarang weekly-nya Bapak Ibu, mulai dari Oktober 2021. Target paling tinggi kalau mau buat trading plan di sini, paling tingginya di sini dulu kalau untuk pakai yang weekly ya. Oke, karena ini disebut dengan sell mother candle untuk weekly. Jadi di sini boleh, ini boleh. Kalau mau main fast trade di sini juga boleh ya. Nanti ini mungkin jual 25%, jual 50%, jual 50% yang tersedia gitu biasanya targetnya. Sinyalnya tidak ada, hari Selasa masih volumenya oke, ini lumayan ya Bapak Ibu. Kita lihat, ini adalah selling climax. Ini selling climax lah ya, 3 candle ini. Auto reaction mungkin dia akan turun lagi sekali secondary test untuk naik. Asal dia begitu turun, dia tidak lebih rendah dari 394. Atau dia sudah selling climax. Nanti dilihat di daily-nya. Daily-nya lebih kelihatan selling climax-nya Bapak Ibu. Yang 3 minggu ini adalah selling climax kalau di daily. Ya turun. Ini adalah high, ini adalah low, ini adalah low terhadap high, ini adalah lower low. Mudah-mudahan dia turun, tidak membentuk lower low lagi, dia naik ke atas. Jadi sudah terjadi ya. Kalau kita lihat di wave-nya, nanti kita pakai wave. Oke, lalu kita turun lagi ke VPA, PTPP untuk data daily. Nah, ini daily-nya ya Bapak Ibu. Kalau mau main daily fast trade, daily-nya di sini tadi kita jual berapa? 20% atau 50%, sekitar 850-an, di situ bisa jual. Jadi ini adalah fase marking down. Oke, fase marking down, di sini mungkin bottoming sudah. Kita lihat sinyalnya effort to rise bullish sign. Volumenya besar, spread-nya wide, close-nya high ya. Jadi kalau kita lihat bottoming dia Bapak Ibu. Jadi ini adalah selling climax. Auto reaction, secondary test, bump ya. Jadi ini adalah low. Ini ada high-nya ya mungkin ya. Nanti mungkin kalau dia bentuk new low, mudah-mudahan dia harus tidak boleh lebih kecil dari 394. Nah, dengan begini untuk konservatif, kita punya stop loss di sini. 2 tick di bawahnya. Jadi saya kebetulan kalau Bapak Ibu
saya dari 18 tahun sudah di pasar saham, tidak pernah trading tanpa stop loss. Harus wajib punya stop loss. Dan saya biasanya menunjukkan Bapak dan Ibu, kalau sudah bottoming, stop lossnya harus ada. Kalau tidak ada stop loss, jangan trading. Itu pesannya. Nggak peduli siapapun gurunya, Bapak Ibu. Kalau ada yang bilang tidak pakai stop loss, jangan. Bukan sok jago, bukan pengecut. Tapi risknya terlalu besar gitu. Saya lebih suka profit daripada loss besar. Saya suka profit besar, ya. Dan kalaupun harus lossnya kecil saja gitu. Jadi dengan kita tahu bottomingnya, kita mungkin punya stop loss 390. Kalau dia lebih kecil dari 390, kita exit. Jadi kita bisa buy di sini. Kenapa? Volumenya juga bagus nih, up volume. Kan price-nya naik, volumenya juga naik. Ini juga Bapak Ibu, ini BDT-nya, accumulation mode-nya dia terjadi akumulasi. Di sini ada sinyal dia sudah crossing. Jadi kalau kita beli juga jaga atas, nanti dia koreksi lagi. Nah ini risknya kecil, misalnya ini beli 1 lot, 2 lot, 4 lot, 8 lot, 16 lot, 20 lot, 50 lot, dia ke bawah. Kalau begitu kena stop loss, risknya kecil. Karena ini averagingnya mungkin di sini ya, di 400 gitu. Risknya kecil. Profitnya berapa? Kalau kita beli di sini mungkin 470, profitnya hampir 100% ya, hampir 90%. Jadi besar profitnya dibanding risknya. Begitu trading as a business. Insya Allah nanti kalau habis lebaran kita akan adakan workshopnya kembali. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa ikut ya. Karena susah, nggak cukup waktu yang menjelaskan di aftermarket close analysis. Berikutnya kita cek evol PTPP. Biasanya saya gunakan untuk mengecek gap dan untuk mengecek stop loss. Stop loss posisi. Jadi ini Bapak Ibu adalah power box. Ini adalah power box. Dia belum sempat break. Artinya stop lossnya masih di bawah ini. Masih sama tadi, 390 ya. Kita lihat VBP weekly untuk PTPP. Ini adalah untuk melihat supply and demand. Oke, kalau yang mau lebih konservatif, lebih agresif, berarti kita bisa hitung money manajemennya. Kita pakai ini berarti ya. Ini yang profit terdekat. Ini disebut dengan ya ini. Saya kasih panah. Sell, mother, candle. Jadi kalau dia turun, sini kita buy misalnya ya. Jualnya di sini nih ya, di sini. Ya. Ini jual 50% atau 25%. Nanti di sini jual 25% lagi. Jadi ini jual. Jadi karena ini supply zone. Banyak yang nyangkut di sekitar 1000 ini Bapak. PTPP banyak yang nyangkut. Oke, jadi dia mungkin dinaik dulu, ada tertahan, mungkin dia turun lagi, baru dia naik. Ini karena ini juga ada supply. Supply ini harus diabsorb karena orang-orang nyangkut yang ada di sini. Jadi nyangkut ini harus diabsorb dulu menjadi demand. Oke, kita lihat VPA PTPP. Ya. Oke, ini Bapak Ibu bisa beli. Kalau kita mau main di sini juga boleh ya, 800-an ini. Dia udah ya. VPA sudah, VBP PTPP. Pantasan saya bingung, ini udah dianalisa kok keluar lagi. Oke. Jadi ini yang saya tadi yang harus diabsorb adalah ini. Ya ini adalah supply. Kalau mau main fast trade berarti targetnya di 800-an ini Bapak. Ini dia. Jadi di atas ini kita mulai sell. Ini adalah automatic sell-nya di atas. Buat trading plan di sini ya Bapak Ibu. Ini mungkin dia masih naik ke atas. Kalau main di weekly naik ke atas, dia turun lagi. Ya mau yang agresif, yang tadi mau ngejar 5%, 10%, beli di sini. Analisa sama. Beli di sini, stop loss di sini. Nanti jualnya lebih pendek. Ini adalah ini profit taking TP. Kan ada yang nanya, Pak, bagaimana kalau untuk 5%, 10%? Sama saja. Yang penting risk reward rasionya itu 2 kali. Cara menempatkan di mana profit taking saja itu bedanya. Analisanya sama, cara analisa. Kita risk reward-nya juga sama, tinggal nanti profile risk-nya yang beda-beda. Kita lihat wave weekly untuk PTPP. Tadi saya tertarik juga melihat wave untuk weekly-nya. Karena dia di rotasi bintang, PTPP ini mainnya di weekly. Oke, ya terjadi perubahan tren ya, Bapak Ibu lihat. Dia turun. Saat dia lebih dalam, ini lebih kecil.
ya. Mudah-mudahan nanti hijau, dalam lagi naik ke atas. Jadi yang kita tunggu wave-nya ini, yang Bapak hitung wave-nya, jangan candle-nya. Karena ini hubungan dengan wave. Wave bisa berubah kalau yang terakhir ini belum fix. Oke, itu untuk weekly. Kita lihat wave PTPP. Ini karena pendek hanya 2 saham, jadi saya bisa cepat. Ini adalah untuk daily. Ya, ini dia tidak membentuk new low. Ya, merahnya lebih kecil. Ini ciri-ciri sudah terjadi perubahan wave, perubahan tren. Ini masih bisa berubah, tapi yang low tidak membentuk new low, merahnya lebih rendah saat dia low. Nah, itu adalah ciri-ciri perubahan tren ya. Jadi PTPP ini sudah dekat-dekat bottoming. Oke, berikutnya kita cek dengan asing. Cek dulu dominasi rasio dari PTPP, bagaimana PTPP asing, apakah dia dominan juga di PTPP. Untuk penutupan kemarin, Bapak Ibu bisa lihat satu harinya PTPP ada di 18,6% asingnya ya. Dalam 5 hari dia 52%, jadi tetap kita lihat dominannya besar. Tapi hari kemarin dia cukup 18,6%, lumayan rame. Untuk itu kita cek di ya ini tetap lokalnya yang dominan. Kita cek dulu di foreign flow dengan perintah PIF PTPP. Kalau kita lihat sekilas ya PTPP, jangan diperiksa dulu. Dia sejak September Oktober dia memang ada sedikit korelasi. Asingnya keluar, sahamnya turun terus ya di sini. Di sini asingnya masuk, sahamnya naik ya. Itu dia. Jadi sekilas dari korelasinya ada sedikit korelasi dan hari kemarin tuh asingnya cukup banyak. Oke, kita perbesar untuk melihatnya di sini Bapak Ibu bisa lihat bahwa kemarin asingnya net buy-nya 3,56 dan 5 hari 3,91. Jadi dalam 5 hari dia sudah net buy, jadi ada 2 hari berturut-turut asingnya masuk ya. Oke, jadi asing mulai ada perlawanan di sini. Tapi dalam 20 hari masih minus, 60 hari masih minus 89 miliar dan sehari dia minus 105 miliar. Oke, asingnya mulai ada perlawanan ya. Kita sekarang lihat dengan tren PTPP. Trennya Q3, laporan Q4-nya belum. Kalau lihat dari di sini sih dia under value katanya dan margin of safety-nya besar juga. Kalau mau profit taking dia pasang fair value-nya di 1125. Besar ya Bapak Ibu 60%. Jadi oke lah dia sudah bottoming, di sini juga dia sudah low, high, low. Mudah-mudahan nanti dia turun untuk naik. Di sini adalah biasanya ini kalau begini menjadi perhatian saya, ini adalah support, biasanya di sini akan menjadi resisten. Misalnya nih, lower low yang di break, ini ada support. Biasanya ini menjadi resisten. Kalau mau main cepat, bisa jual di 6650 begitu Bu. Karena Bapak dan Ibu, ini karena support ada resisten. Tinggal dihitung lah, ini kalau 5% lebih besar dari 5% lumayan lah untuk PTPP. Yang penting stop loss-nya tadi sudah punya stop loss. Trend kita lihat dengan PWS PTPP. Jangan lupa ngecek weekly-nya ya Bapak Ibu karena di rotasi bintang tadi weekly-nya bagus. Oke, kita lihat untuk PWS, P2 Walusiwah Trading System, ADX-nya buy 2, trennya down. Bapak Ibu di sini kita lihat volumenya besar, spread-nya di atas rata-rata, close-nya high dan ini yang cukup penting di mana sudah terjadi akumulasi. Yang lebih penting lagi, kita sudah punya ini juga ya. Artinya mudah-mudahan ini benar bottoming. Dia sudah strong, kalaupun dia turun mudah-mudahan tidak lebih rendah dari ini. Tidak menjebol ini ya. Hingga dia turun dulu, kalau kita koreksi kita buy, dia naik ke atas. Kalau mau main cepat, ini support become resistant, ini juga bisa. Zona-zona ini adalah zona sell ya, sampai 624. Ini di sini ada zona sell karena ada supply. Buying pressure 7 berbanding 0,2. Mudah-mudahan lebih bagus lah ya Bapak Ibu. Oke. Itu dia. Kita sekarang lihat saham lain yaitu Antam, Antam. Ini singkat saja. Bapak Ibu silahkan lanjutkan pembahasannya seperti saya membahas Antam tadi urutannya. Membahas PTPP. Antam kita lihat. Kalau kita lihat ini tanggal 27 bulan 12, kalau nggak salah setelah itu dia kena tato PKPU ya. Jadi, ternyata ada mafia, penipuan, akhirnya dia menang dan tatonya dihapus. Ada reaksi.
Nanti kita akan lihat price dan volumenya, Bapak Ibu. Prinsipnya mau berita apapun, mau pom-pom apapun, mau ada kejadian apapun, kita lihat price, lihat volume. Itulah prinsip-prinsip dari volume price analysis. Dia fresh, Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita bottoming di Antam, walaupun kemarin sudah muncul di Rekom ya. Oke, itu kita lihat dengan Speedo, Antam. Kalau saya lihat ada lompatan sedikit ya. Grid, Antam saat ini berada di grid, artinya demand lebih besar pada supply. Kita lanjut saja dengan Star, Antam. Kalau tidak jelas di daily, Bapak Ibu bisa lihat di weekly. Oke, ini bagus. Di daily-nya aja bagus ya. Antam Bapak Ibu bergerak relatif terhadap komposit. Kompositnya minus, Antamnya menguat. Jadi lihat, dia bergerak melemah, ngepot dia ya. Nah, ini tiba-tiba pembalikan menguat. Kemarin sudah ada indikasi perlambatan, dia sudah mengelak, tapi hari ini dia menguat, berbelok. Ini mudah-mudahan kalau terus menguat disebut dengan habis panik terbitlah hope. Oke, mudah-mudahan dia terus. Sementara basicnya masih terus melemah ke bawah. Jadi ini kalau terus menguat, habis panik terbitlah hope, dia ke atas. Jadi kita berada di zona panik. Yang kita cari adalah posisi Antam habis panik terbitlah hope. Mudah-mudahan ini ciri-ciri saham Antam sudah bottoming. Kita perbesar dulu ya. Jadi ini Bapak Ibu bisa lihat ya, kalau besar tanggalnya sudah benar. Oke, berikutnya kita tidak berlama-lama, langsung saja. Oke. VBA, tapi saya tambah weekly-nya. Apa benar dia bottoming juga di weekly-nya? Bapak Ibu bisa lakukan sendiri. Oke, ya lumayan lah ini bullish engulfing atau ini teman volumenya masih belum memunculkan sinyal VBA. Ya, saya tadi berharap di sini ada, tapi dia sudah macam-macam low ya. Mungkin di monthly baru kelihatan. VPA, monthly, Antam. Usahakan kalau nggak kelihatan, Bapak Ibu lihat time frame lebih besar. Oh, jebol, cucuk sedikit. Ini semacam spring. Tapi spring tidak terjadi di sini. Spring terjadinya di zona akumulasi. Dia cucuk bawah, dia coba lawan ke atas. Ya, jadi bottomingnya ada di sini, dia coba lawan ke atas. Mudah-mudahan ini menguat ya. Oke, monthly-nya mengatakan test of supply. Kenapa? Volumenya. Oke, ternyata seperti itu bentuknya. Kita lihat VPA, Antam. Silakan Bapak Ibu lakukan sendiri lebih detail ya. Oh iya, ini ada gap sepertinya. Volumenya sangat besar. Day move indicate strength sinyalnya. Ini yang penting dilihat. Day move indicate strength. Spreadnya wide, volumenya besar. Nah, karena dia sudah naik, ini ada gap. Mungkin dia akan turun dulu membentuk gap. Ya, dia turun dulu membentuk gap. Di sini Bapak Ibu bisa buy on weakness. Karena ini adalah selling climax. Karena kita masih selling climax, jadi tidak boleh greedy ya. Ini adalah selling climax. Ini dia mungkin auto reaction. Dia harus turun dulu supaya membentuk low, high. Ini adalah high low. Nanti dia membentuk higher high. Oke. Kita cek. Coba kita cek. PWS Antime. Mau cek gapnya. P2 Walusiwa. Gap up ya. Jadi ada gap dan dia zonanya masih flat. Oke, itu dia Bapak Ibu. Kita ada gap di Antamnya. Mungkin dia turun dulu nanti untuk menjelaskan, untuk menutup gap. Itu saja after market close untuk penutupan tanggal 13 Bapak Ibu. Semoga hasil pemilu kita sesuai dengan kondisi market ya. Tidak ada kerusuhan, tidak ada kecurangan. Siapapun terpilih. Yang penting kita sebagai pelaku market, pasar saham kita kondusif sehingga memberikan profit dan kesejahteraan bagi kita semua. Itu saja. Insyaallah kita bertemu di analisa berikutnya yang lainnya. Bagi yang belum subscribe ke channel YouTube ini, silahkan di subscribe dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.